Halo Novika BKKBN, ketemu lagi dengan saya Aprianto Parubak dalam acara podcast MPC BKKBN Provinsi Sulawesi Tengah. Ya, di studio kami kali ini kedatangan seorang tamu, seorang wanita yang cantik, yang luar biasa, pekerja keras, Sri Kandi masa kini. Beliau adalah seorang penyuluh KB dengan wilayah kerja di Kota Palu. Oke, saya persilakan Ibu Susi Harjati, Sarjana Ilmu Komunikasi, Magister Manajemen. Silakan Ibu. Halo Ibu, bagaimana kabar? Halo juga Pak Anto, kabar saya sehat dan berkat doa Pak Anto saya selalu semangat, selalu luar biasa. Bagaimana puasa? Aman? Lancar? Alhamdulillah. Oke, baik. Ya. Ibu Susi ini kan seorang penyuluh KB. Ya, jadi banyak dari Novika BKKBN ini belum tahu sebenarnya penyuluh KB itu siapa sebenarnya, apa yang mereka kerjakan di lapangan. Ya, bisa enggak Ibu Susi ceritakan dulu sedikit sebenarnya penyuluh KB itu apa dan siapakah mereka itu? Ibu. Baik, terima kasih Pak Anto. Pertanyaannya sebenarnya membuat saya malu ya. Tapi saya harus berbangga diri loh Pak Anto, ya, bahwa penyuluh KB saat ini banyak diperebutkan oleh para abdi negara karena banyak dari instansi OPD terkait pindah menjadi penyuluh KB ya Pak. Oh iya, apa menariknya itu Bu? Nah itu mereka kayaknya katanya ini hanya mendengar isu-isu katanya untuk naik pangkat di BKKBN sebagai penyuluh itu gampang katanya. Tapi menurut saya tidak sih Pak. Butuh pengorbanan karena butuh mengumpulkan data, butuh mengumpulkan administrasi yang lengkap sesuai dengan 10 angka kerja PLKB itu Pak. Oh begitu. Ya, jadi dalam melaksanakan tugas sebenarnya apa itu yang dilaksanakan oleh PKB itu di lapangan itu? Iya, begini Pak Anto, kalau dulu BKKBN itu orang taunya 2 anak cukup ya. Tapi untuk era sekarang, era milenial, apalagi di masa pandemi, penyuluh KB itu tidak hanya mempromosikan tentang alat kontrasepsi. Oh begitu. Iya. Tetapi pembangunan keluarga yang diawali dari pertama melahirkan sampai di usia 5 tahun itu dikenal dengan program Bina Keluarga Balita. Kemudian setelah menuju dewasa umur 10 sampai belasan tahun, itu kan kita punya kelompok Bina Keluarga Remaja. Selanjutnya sampai usia 60 tahun ke atas, kita BKKBN sudah lama memprogramkan tentang Bina Keluarga Lansia. Jadi penyuluh KB itu sebenarnya pekerjaan semua dari buka mata sampai tutup mata. Oh gitu ya. Jadi selama menjalani pekerjaan yang dari buka mata sampai tutup mata ini, kira-kira Ibu Susi mengalami kendala-kendala apa saja di lapangan itu Ibu? Kalau kendala di lapangan bisa kita kondisikan. Masalahnya dari saya buka mata. Tentu saya harus mempersiapkan diri. Di dalam keluarga saya kan saya punya keluarga, punya anak, punya suami ya. Saya buka mata itu harus dengan semangat 45. Karena bangun itu saya mengurus keluarga dulu. Oh begitu. Sebelum saya ke tempat bekerja sebagai penyuluh KB. Saya ceritakan sedikit barangkali ya. Mungkin agak lebih waktunya, enggak apa-apa ya Pak. Siap. Baik. Bebas kok. Bebas ya? Iya bebas. Awal saya buka mata biasa. Ibadah sesuai dengan keyakinan kita, keyakinan saya sebagai muslim. Selanjutnya saya mempersiapkan untuk sarapan pagi. Itu butuh pengorbanan dan butuh keikhlasan yang tinggi. Untuk mempersiapkan sarapan pagi? Iya, sarapan pagi untuk anak saya yang sudah menjelang remaja. Anak saya kan SMA, berarti dulu sebelum pandemi mengikuti kegiatan bina keluarga, bukan bina keluarga remaja, tetapi PIK remaja berbasis sekolah. Itu saya suka curi-curi lihat di bukunya itu, ternyata program BKKBN itu masuk ternyata di sekolah. Jadi
kalau saya sebagai penyuluh KB kan karena di lingkungan wilayah kerja saya Ya. tidak ada sekolah SMA, hanya SD dengan SMP. Jadi yang berbasis sekolah saya tetap ada pendampingan ke teman-teman yang lain, Ya. tetapi kami berbasis masyarakat. Oh gitu. Ternyata pikir remaja berbasis masyarakat dengan pikir remaja berbasis sekolah itu sinerginya cukup kuat. Memang diawali dari rumah. Dari rumah. Dari rumah. Iya, iya. Contohnya itu anak saya bangun, kalau kita memberikan contoh, memberikan suri toladan sama keluarga, tidak hanya dengan kata-kata, tetapi dengan perilaku kita. Mungkin seperti itu. Baik Ibu, ya Ibu sebagai seorang penyuluh KB tentu dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya itu menjalankan program Bangga Kencana pasti banyak menemui kendala-kendala gitu ya, kesulitan-kesulitan di lapangan. Kira-kira bisa enggak Ibu ceritakan apa saja kesulitan-kesulitan yang Ibu temui di lapangan dalam menjalankan kegiatan-kegiatan sebagai seorang penyuluh? Baik Pak Anto, Ya. Secara umum Ya. kegiatan yang kami lakukan di lapangan itu, kalau untuk masa pandemi ini ya, masa pandemi itu sebenarnya tidak sulit sih untuk contohnya untuk melakukan KIE. Kita mengumpulkan massa. Mengumpulkan massanya tidak massa lebih dari 10 orang. Jadi rata-rata hanya 6, tapi tetap menjaga jarak. Dengan bersosialisasi, dengan selalu memberikan edukasi-edukasi kepada keluarga sasaran, mereka rasa cemasnya itu berkurang. Tidak boleh berkumpul, tidak boleh berkerumun, tetapi untuk menerima informasi, edukasi tentang program Bangga Kencana, contohnya tentang MKJP, karena itu yang kita galakkan. Metode kontrasepsi jangka panjang, kita identifikasi keluarga mana yang akan kita berikan edukasi. Jadi tidak semua. Jadi kita untuk masa pandemi kita pilih yang mana kita buka register PPKBD, mana yang belum ber-KB, mana yang sudah ber-KB. Contohnya Sudik Kepil bisa beralih ke MKJP. Jadi kita pilih. Jadi yang anaknya baru 1 tidak ber-KB, kita sendirikan. Jadi pengkotak-kotakan untuk daerah mengedukasi itu berarti dilakukan mapping begitu Ibu ya? Jadi kita bekerja sama dengan kader yang berada di sekitar lingkungan tersebut, contohnya di sub PPKBD di masing-masing RW ya, Pak Anto. Iya. Jadi tidak asal kita mengumpulkan massa, tetapi endingnya tidak ada. Kalau saya secara pribadi, semoga teman-teman di seluruh Indonesia bisa mengikuti trik-trik saya. Karena saya juga harus jaga kesehatan saya. Karena saya kan sudah berumur 50-an, pralansia ya. Jadi saya harus menjaga diri juga dari virus di masa pandemi COVID-19. Demikian Pak. Jadi Ibu ini dalam melaksanakan program KB di daerah biasanya kan ada saja masyarakat yang mungkin semacam belum menerima begitu tentang program KB atau bahkan menolak langsung sama sekali gitu ya. Itu kira-kira bagaimana Ibu menyikapi situasi-situasi seperti ini, Bu? Pasti ada, Om Anto. Begitu. Pasti ada. Awal saya dipindah dari Kecamatan Polo Timur ke Polo Selatan, saya ditempatkan di Kelurahan Tatura Utara, di sekitar lingkungan BKKBN sini. Tapi yang saya fokuskan ke MKJP MOP dengan MOW. Jadi untuk MOP yang menolak itu, yaitu salah satu ada peserta akseptor MOP kita, vasektomi kita itu menolak. Awalnya menolak dan itu salah satu keluarga dari tokoh agama setempat. Jadi pendekatan dari pihak saya sebagai penyuluh KB, tetapi dibantu juga dengan teman-teman provinsi. Alhamdulillah teman-teman provinsi walaupun tanpa memberikan informasi ke saya, tanpa memberikan aba-aba bahwa di sana ada vasektomi, ternyata calon akseptornya itu yang menghubungi saya, malah mencari ke kantor camat. Kan kita punya balai di dekat kantor camat. Dia bilang, Ibu, boleh tidak saya diberikan yang lebih spesifik apa itu vasektomi? Saya sampaikan bahwa ternyata berarti dijelaskan secara detail seperti apa dan bagaimana sehingga dia bisa mengerti. Negatif positifnya, kekurangan kelebihannya saya sampaikan. Ternyata
lebih baik saya yang ber-KB daripada istri saya. Ternyata Gitu. setelah itu Pak, Iya. masih ada keluarganya lagi yang mengikuti jejaknya. Gitu ya. Iya. Wah, hebat sekali. Oke, baik Ibu. Kemudian untuk penyuluhan terhadap remaja ada nggak dilakukan di wilayah kerja Ibu? Ada Pak, Heeh. alhamdulillah untuk Kecamatan Palu Selatan awalnya kan baru satu kelompok PIK remajanya ya. Iya. Tetapi untuk sekarang kan Kecamatan Palu Selatan itu memiliki 5 kelurahan. Jadi Iya. setiap kelurahan memiliki satu PIK remaja berbasis masyarakat ditambah dengan ada wilayah yang memiliki sekolah, jadi ada berbasis sekolah. Itu awalnya kami membentuk dari pelopor ya. Kita pelopori dulu anak-anak dari tim pengajar di sekolah tersebut. Iya, iya, iya. Kita bentuk, kita pembinaannya secara manual ya, tidak Iya. secara tersurat, Iya. tapi secara wawamuka. Secara wawamuka. Dia mendengar apa manfaatnya, ternyata responnya bagus. Jadi kalau ada bahasa dari luar sana, kalau PIK remaja yang tidak berjalan berarti penyuluh KB-nya yang kurang respon. Tetapi berulang-ulang Pak, sama dengan batu kalau ditetes pelan-pelan pasti Iya. bolong juga. Oh gitu. Sama dengan pisau. Iya, 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 iya. Setiap hari dipakai terus tidak pernah diasah, ya tidak tajam. Oh, gitu. Iya. Mantap sekali. Ibu, ini setahu saya PKB itu ada 10 langkah PKB ada ya. 10 Ya. langkah Itu PLKB. cara Ibu Susi menerapkan di lapangan seperti apa Ibu? Kalau kan ini program keluarga berencana ini dari sebelum saya lahir kan sudah ada. Begitu. Iya. Iya. Saya lahir tahun 70-an memang sudah ada. Heeh. Setelah saya tamat SMA tahun 89, Hmm. saya tes di BKKP diterima. Iya. Awalnya memang pendekatan kepada tokoh formal itu Pak, karena baru pertama kali saya laksanakan secara sendiri. Iya. Waktu pelatihan di LDU kan memang itu beramai-ramai, bebannya kurang. Tapi kalau sendiri Iya. ada rasa kesemutan juga Pak. Oh. Tetapi Sorry. syukur Iya. tokoh formalnya itu mengerti bahwa saya Hmm. masih pegawai baru. Ternyata BKKBN itu Pak, sebelum saya jadi penyuluh memang sudah familiar di lingkungan tempat tinggal saya Iya. kerja. Kemudian yang agak repot Iya. sebenarnya dari Iya. zaman saya pertama masuk sampai sekarang itu pendataan keluarga. Oh begitu. Ya, kenapa saya bilang agak repot? Kan kader kami ini tidak memiliki biaya yang agak tinggi ya, Iya. kecil sekali dari BKKBN. Iya. Tapi alhamdulillah dengan reward tidak secara finansial, tetapi kami kalau kadernya ulang tahun, kami berkelompok datangi, kita buat. Kalau dulu kan belum ada medsos ya, Iya. sekarang sudah ada medsos, kita datang ke rumahnya, tapi tidak tengah malam. Tidak Pagi-pagi jam 6 pagi belum Oh, buka gitu. pintu, kita datangi rumahnya, happy birthday. Oh gitu. Jadi itu membuat mereka merasa dimiliki oleh BKKBN. Oh gitu. Padahal itu kalau dihitung secara finansial tidak berapa sih. Iya. Kami yang di Kecamatan Purwokerto ada 5 penyuluh KB ya. 5 Kita penyuluh urunan KB 5 orang PLKB di satu penyuluh kecamatan. satu kecamatan. Ah. Tapi berbeda di tempat lain. Oh gitu. Jadi kami urunan beli kue yang agak murah, kita datangi Iya. atau kita tahu apa kesukaannya. Oke, Kita datang oke. jam 6 pagi, belum buka mata beliau, belum buka pintu, kita sudah datangi mengucapkan. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Kepala BKKBN Republik Indonesia pada kesempatan kali ini menyampaikan bahwa BKKBN, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, kali ini menyelenggarakan pendataan keluarga yang kita kenal dengan PK21. Tentu ini berdasarkan amanah Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009, di mana BKKBN harus melakukan pendataan keluarga
dalam rangka untuk pembangunan keluarga yang berkualitas. Pendataan keluarga ini merupakan suatu kegiatan untuk mengumpulkan data primer terkait dengan data pembangunan keluarga, juga kependudukannya, dan juga yang paling penting adalah bagaimana data keluarga berencana yang terkait dengan anggota keluarga. Tentu ini dilakukan oleh masyarakat bersama dengan pemerintah, oleh kader, dilakukan secara serentak, dan ini dilakukan setiap 5 tahun sekali. Khusus di tahun 2021 ini kita harus mengindahkan protokol COVID-19. Jangan sampai terjadi kontak yang kemudian membahayakan penularan COVID-19. Pendataan di tahun 2021 ini tentu di dalamnya ada profil yang terkait dengan pasangan usia subur, kemudian juga keluarga dengan anggota balita, dan juga keluarga yang memiliki remaja. Juga tidak ketinggalan keluarga lansia dan juga aspek kesejahteraan keluarga. Tentu ini semua terdata by name by address yang tidak tersedia secara lengkap pada sumber data manapun, sehingga data ini adalah data yang lebih lengkap dan bersifat mikro. Melalui pendataan keluarga diharapkan hadir satu data keluarga di Indonesia, dan data ini menjadi suatu informasi dan merupakan data dasar dan untuk menyediakan kebutuhan keluarga dalam perencanaan kehidupannya, tentu di berbagai aspek sehingga dapat menjamin fungsi keluarga dengan baik. BKKBN pada saat ini mempunyai program yang kita kenal dengan Bangga Kencana, pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana. Dan ingat bahwa BKKBN tidak hanya terbatas pada kuantitas. Seperti dulu kita urusannya hanya terbatas pada kuantitas, bagaimana jumlah anak harus 2 anak yang lebih sehat, tetapi sekarang juga harus ada kualitas anak yang harus diperhatikan. Oleh karenanya BKKBN memperjuangkan hal-hal yang terkait dengan kualitas keluarga yang meliputi ketentraman keluarga, kemudian kemandirian keluarga, dan juga yang ketiga adalah kebahagiaan di dalam keluarga itu. Sehingga BKKBN membuat indeks pembangunan keluarga yang kita kenal dengan iBangga. Mudah-mudahan dengan iBangga ini bisa mengukur kondisi real keluarga masing-masing yang ada di Indonesia. Dengan data yang akurat, yaitu data mikro dalam bentuk data keluarga, maka BKKBN akan mengetahui secara lebih detail masing-masing keluarga. Dan kelengkapan data ini menjadi bagian penting untuk pemerintah daerah di dalam merencanakan pembangunan di daerah berbasis penduduk yang dalam hal ini adalah berbasis keluarga. Sehingga melalui pendataan keluarga ini, maka kita akan mempunyai data real yang konkret dan juga data mikro yang bisa dipakai oleh BKKBN dalam pendampingan keluarga yang lebih baik dan juga dipakai oleh daerah dalam perencanaan pembangunan berbasis keluarga dan kependudukan. Saya mengajak kepada seluruh warga masyarakat Indonesia untuk memberikan informasi yang akurat, transparan, dan terbuka kepada petugas yang akan datang di rumah Bapak Ibu sekalian. Pendataan ini bisa secara langsung, sebagian kecil, tapi juga sebagian secara tidak langsung, ada yang secara online, karena mengingat sekali lagi pencegahan penularan COVID-19. Oleh karenanya, sekali lagi kami mohon dukungan dari seluruh lapisan masyarakat, dan pendataan ini akan dilaksanakan mulai tanggal 1 April sampai dengan tanggal 31 Mei. Pastikan keluarga Anda terdata, karena keluarga adalah fondasi untuk membangun bangsa. Terima kasih. Ayo sukseskan pendataan keluarga, karena pendataan itu awal dari perencanaan keluarga. Salam BKKBN, berencana itu keren. Ya, tadi Ibu menyinggung masalah pendataan keluarga. Ya. Dan kebetulan sekarang ini memang sedang dilaksanakan pendataan keluarga tahun 2021. Ya.
Ya, kira-kira bagaimana pendataan keluarga di wilayah kerja Ibu? Apakah sudah berjalan dengan baik atau bagaimana Ibu? Ya, kemarin hasil evaluasi monitoring tingkat kota, Iya. bukan hasil monitoring saya. Iya. Ternyata untuk wilayah kerja saya itu sudah 54%. 54%. 54% dari keseluruhan, tetapi ada kelurahan yang belum mencapai karena ada salah satu kelurahan yang agak tinggi pencapaian pendataan keluarganya. Iya. Itu jadi diratakan 54%. Kendalanya itu Iya. untuk posisi sekarang Iya. Bulan Kebetulan saya puasa. baru mau tanya itu. Jadi pandemi iya. dan ini kan masyarakat perkotaan. Iya, masyarakat Rata-rata perkotaan. mereka setiap pagi itu keluar rumah untuk mencari kehidupan. Iya. Nah, jadi kader itu dia tahu kalau keluarga ini jam 8 sampai jam sekian tidak keluar rumah. Tidak keluar Ada rumah. keluarnya sore. Jadi mereka tidak langsung berjejer langsung satu-satu. Iya. Tapi di mana kelompok itu ada yang berkumpul, Iya. kan mereka tahu ini tidak bekerja, ini cuma di rumah, ini yang Iya. bekerja. Jadi kalau untuk yang PNS yang agak repot, Iya. karena mereka yang suami istri kerja PNS itu yang repot dari Iya. keluar jam 8, pulang jam 4, kadang-kadang setengah 6. Iya. Mereka sibuk-sibuk mempersiapkan untuk buka puasa, Mhm. kader juga sibuk mengurus keluarganya. Iya. Nah itu, mudah-mudahan setelah Lebaran mereka yang belum sempat terdata Bisa didata. bisa didata. Nah, itu memang sudah dikelompokkan. Hmm. Di RT ini, ibu ini kerjanya. Oh, berarti mappingnya memang sudah lengkap. Mapping, iya. Dan Iya. memang sebelum kita melakukan pendataan PK 2021, Iya. mappingnya yang betul-betul harus kuat. Harus kuat. Iya. Iya. Kan dari tahun ke tahun. Kalau dulu setiap tahun ya pendataannya. Iya. Sejak tahun 2015, 5 tahun sekali. Nanti ketemu lagi dari tahun 2020, cuma karena memang pandemi tahun 2020 meningkat, jadi diundur tahun 2021. Tapi alhamdulillah kader-kadernya itu kalau kita nggak datangi, Iya. tidur. Oh, tidur. Tidur. Kalau sekali 2 kali kita datangi, ya iye. Kalau Iya. orang sini kan iye, kalau orang Jawa Iya. iye, Iya. siap, Heeh. mangke, gampil. Yang ketiga, kalau kita datang hari yang ketiga, Heeh. nah itu mereka baru. Jadi saya sebagai penyuluh KB sudah hampir 90% tahu karakter mitra kerja saya. Mitra kerja. Nah, kalau ibu ini cara saya berkunjung seperti ini, jam sekian, Iya. beda. Jadi memang kita sebagai penyuluh KB itu kader itu kita anggap itu bagian dari kehidupan kita. Iya. Walaupun keluarga yang utama, tetapi tetap kader itu bagian dari kehidupan kita. Kalau saya, karena Iya. pengalaman saya hampir berapa tahun ya, dari tahun 91 saya sebagai penyuluh KB tidak pindah ke OPD lain, Iya. karena saya Nggak. dibesarkan oleh BKKBN, diteluurkan oleh BKKBN, jadi saya akan membesarkan diri Oh, dan gitu. akan tetap mempublikasikan diri saya sebagai penyuluh KB. Penyuluh KB. Iya, mudah-mudahan sampai pensiun saya tetap jadi penyuluh KB. Siap. Oke. Ya, oke Ibu, terima kasih banyak. Ya. Kemudian ada satu gambar yang kebetulan ditemukan oleh kru MPC BKKBN, bisa ditampilkan gambarnya. Ya, oke. Ya, jadi ada seorang wanita ini pakai baju batik Bangga Kencana masuk di salon. Apakah ini penyuluhankah atau perawatan diri kah? Ya, bisa dijelaskan Ibu? Iya. Ini kan zaman ini ya, zaman medsos. Iya. Saya itu kan kalau mau menjelang tidur, Iya. setelah selesai kegiatan semua, laporan-laporan semua saya sudah selesaikan secara manual, belum Iya. secara IT untuk besok baru. Iya. Supaya saya tidak lupa, karena kan Iya. saya usia sudah mulai daya ingat menurun, jadi saya harus mencatat secara manual. Saya buka medsos, Iya. yang saya miliki itu kadang-kadang banyak, hampir semua saya punya. IG, Facebook, apalagi itu ya, ada TikTok pengantar tidur. Di situ Oke. saya bukan mengaplikasikan diri, tetapi Facebook itu TikTok dengan IG tempat saya menyimpan kegiatan-kegiatan saya. Iya. Nanti yang di kamera saya buang, Ya. karena supaya tidak full memori Tidak full. katanya. Katanya seperti itu. Jadi saya bukan mengeksplor kegiatan, tetapi secara otomatis ya ada yang Ya. like, ada yang komen. Jadi Ya. saya
Itu minta maaf juga saya sama teman-teman, rekan-rekan yang teman saya di Facebook. Hah? Komennya sudah 50-an, saya jawabnya nanti minggu depan. Itu karena kebutuhan untuk medsos kan beda. Zaman milenial dengan keluarga yang zaman kolonial. Iya. Oke. Iya. Nah, kemudian jadi apa yang Ibu lakukan ini di sana ini? Di sana sebenarnya saya mau coba-coba perawatan diri. Kan saya sudah mulai tua ya. Oh gitu. Tapi Ternyata kelihatan masih cantik kok. Itulah Pak Anto, saya baru sadar bahwa usia saya sudah 50 tahun. 50? Ternyata sudah mulai berkerut ya. Saya baca di TikTok harus merawat diri supaya pasangan kita sayang. Ternyata itu nomor kesekian kali. Seharusnya itu perhatian kita kepada pasangan kita dengan keluarga itu yang lebih penting sebenarnya. Perawatan diri itu hanya casing ya, tetapi saya harus ikut. Itu saya tidak mau promosi tempat, makanya saya potong itu ternyata ada kelihatan juga itu sedikit. Iya. Sebenarnya saya sudah potong ya, supaya hanya ternyata pengelola di salah satu skincare itu. Saya lihat wajahnya masih muda. Sudah mulai agak umur 30-an, tapi wajahnya seperti umur 16 tahunan. Kayak baru mau mekar. Jadi saya tanya, memangnya ada jual skincare ini pakai juga? Katanya dulu dia pakai skincare yang segala macam. Ternyata dia cocok dengan salah satu skincare itu. Saya coba. Ternyata hampir 2 minggu saya pakai, yang tadinya agak kerut begitu, mulai kenyal-kenyal. Oh ternyata itu Pak menambah PD saya. Oh PD. PD saya untuk ber-KIE, PD saya untuk melakukan 10 langkah kerja PLKB loh. Oh gitu. Berarti ada efek. Ada efek. Iya. Jadi untuk kita yang para penyuluh KB yang sudah umur 50-an, ayo kita tetap merawat diri. Gitu. Ada pengaruh ini ya. Iya, jangan hanya merawat keluarga kita sendiri. Ternyata anak saya dan suami saya ikut juga menggunakan skincare itu. Pengaruh skincare terhadap kinerja saya sebagai penyuluh KB. Ya. Oke Ibu, terima kasih untuk waktu Ibu. Sekarang saya minta Ibu untuk menutup dengan satu quotes atau pesan kesan atau kritik dan saran yang membangun untuk para Novega BKKBN. Baik Om Anto, kalau secara pribadi mudah-mudahan mewakili dari semua teman-teman penyuluh KB, mari kita cintai dan syukuri pekerjaan kita, karena di luar sana masih ada orang yang butuh pekerjaan. Kemudian cintailah pekerjaan kita seberapapun hasilnya, walaupun itu tidak membuat kita kaya, tetapi setidaknya cukup membuat kita hidup bahagia. Selanjutnya, ketika kita mencintai dan menghargai profesi kita, ketika kita mencintai profesi kita, maka profesi itu akan memberikan kita yang terbaik untuk kehidupan kita dan keluarga. Luar biasa sekali. Oke Ibu, terima kasih. Baik, Novega BKKBN, itulah tadi wawancara singkat dengan Ibu Susi, PKB dari Kota Palu, Sri Kandi masa kini. Kita jumpa di episode berikutnya. Berencana itu keren.